Assalamualaikum, ketemu lagi di Matematika bersama Bu Ami. Kali ini kita akan membahas definisi himpunan, anggota himpunan, penyajian himpunan. Kesemuanya tergabung dalam materi himpunan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Selamat belajar! Kita awali dengan definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang memiliki definisi yang jelas. Jika definisinya tidak jelas, maka bukan merupakan himpunan. Contoh definisi yang tidak jelas adalah cantik, indah, tinggi, pintar. Definisi cantik bagi orang yang satu dengan orang yang lain bisa saja berbeda. Di sini juga tidak jelas kriteria indah, tinggi, dan pintar itu yang seperti apa. Kita bisa melihat ciri-ciri definisi yang tidak jelas berupa kata sifat, kemudian ia bersifat relatif dan tidak jelas ukurannya. Contoh, tentukan apakah kumpulan berikut merupakan himpunan atau bukan. Yang pertama, kumpulan bilangan asli yang lebih dari 5. Ini jelas merupakan himpunan karena definisinya jelas. Yang kedua, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, lihat tinggi adalah kata sifat dan tidak jelas ukurannya. Maka yang kedua bukan merupakan himpunan. Berbeda dengan yang ketiga, di sini dijelaskan atau diminta kumpulan siswa kelas 7 yang tingginya lebih dari 150 cm. Ini sudah jelas ya kriterianya, definisinya jelas. Berarti yang ketiga adalah himpunan. Yang keempat, kumpulan lukisan yang indah. Ini juga mengandung kata sifat dan tidak jelas kriterianya. Maka yang keempat bukan himpunan. Sedangkan yang kelima, kumpulan hewan berkaki 4. Jelas sekali definisi dari himpunan yang diminta ini adalah yang berkaki 4. Kita bisa disebutkan. Maka yang kelima merupakan himpunan. Dalam penulisan himpunan perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, nama himpunan dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Yang kedua, anggota-anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan A, anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan P, anggotanya sapi, kerbau, kuda. Perhatikan, dituliskan di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya kita pelajari tentang anggota himpunan. Suatu benda atau objek dinyatakan sebagai anggota himpunan jika objek tersebut ada di dalam himpunan. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan seperti ini, dibaca elemen. Sedangkan bukan anggota dilambangkan dengan E dicoret atau bukan elemen. Ibu mempunyai himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. 5, apakah elemen dari A? Kita lihat 5 ada di dalam himpunan A. Maka 5 elemen atau anggota dari A. Kemudian 9, apakah anggota dari A? Kita lihat dalam himpunan A tidak ada 9, maka 9 bukan anggota A. Kita kerjakan contoh soal berikut. Tentukan apakah objek berikut merupakan anggota atau bukan dari himpunan di sebelahnya. Kucing, apakah anggota dari mamalia? Mamalia adalah hewan menyusui. Apakah kucing hewan menyusui? Iya, maka kucing adalah elemen atau anggota dari himpunan mamalia. Yang kedua, A, apakah anggota dari huruf konsonan? Huruf konsonan merupakan lawan dari huruf vokal. Berarti huruf konsonan ini selain huruf vokal A, I, U, E, O. A adalah huruf vokal, bukan konsonan. Maka A bukan anggota dari himpunan huruf konsonan. 7. Apakah anggota himpunan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah contoh anggota himpunan bilangan prima. 7 adalah bilangan prima. Negatif 15, apakah anggota himpunan bilangan asli? Bilangan asli adalah himpunan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Apakah negatif 15 masuk di sini? Tidak. Maka negatif 15 bukan anggota himpunan bilangan asli. Suatu himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Contoh, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggota-anggota himpunan A dituliskan. Ini cara mendaftar anggota. Yang kedua bisa dilakukan dengan kalimat. Jadi kita bisa menyajikan suatu himpunan dengan menggunakan kalimat yang mendefinisikan himpunan tersebut. Himpunan A yang di atas ini kita bisa tuliskan menggunakan kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan asli. Ada berapa? Ada 5. Jadi A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Kita lihat bilangan asli yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan isi atau anggota-anggota pada himpunan A di atas. Selain dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini, kita juga bisa tuliskan A sama dengan himpunan. Jadi ditulis kata himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A yang ini dituliskan seperti ini, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah anggota-anggotanya. Kita misalkan anggotanya X. Kalian boleh memilih huruf yang lain. Tanda ini dibaca sedemikian sehingga apa syarat X-nya, apa syarat anggotanya harus kurang dari atau sama dengan 5. Ada batasnya 5. Anggota-anggotanya kurang dari atau sama dengan 5. Kenapa ada tanda sama dengan? Karena 5-nya ikut. Nah, tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah anggota bilangan asli. Nah, jadi seperti ini penulisannya dengan notasi pembentuk himpunan. Bisa juga kita tuliskan X sedemikian sehingga X kurang dari 6. Nah, Ibu memakai batas 6. 6-nya tidak ikut, maka tidak ada tanda sama dengannya di bawah sini ya. X anggota bilangan asli. Kita lihat di sini untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan ada tanda X adalah anggota-anggotanya. Kalian boleh pilih huruf selain X. Kemudian lambang garis ini dibaca sedemikian sehingga. Berikutnya ini yang ada tanda pertidaksamaan atau yang menentukan syarat dari keanggotaan himpunan tersebut atau apa sih yang kita mau ada di dalam himpunan tersebut, itu dituliskan di sini. Di bagian belakang kita memberikan keterangan tambahan syarat keanggotaan dari himpunan ini. Kalau di sini adalah anggota bilangan asli. Bisa jadi nanti anggota bilangan genap, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan cacah, dan lain sebagainya tergantung dari himpunan yang akan disajikan. Mari kita kerjakan contoh berikut. Yang pertama, tuliskan himpunan berikut dalam bentuk lain. A sama dengan himpunan A, sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan 10. A anggota faktor dari 12. Perhatikan bahwa pada soal ini, himpunan sudah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka berarti kita akan menuliskannya yang pertama dengan kalimat dan berikutnya dengan mendaftar anggota. Kita lakukan dengan kalimat dulu.
Himpunannya adalah himpunan A. Kita tulis nama himpunannya sama dengan kurung kurawal menyatakan himpunan. Syaratnya di sini yang diminta adalah faktor dari 12. Kita tulis A adalah himpunan faktor dari 12. Apakah semua? Tidak. Yang diminta adalah yang kurang dari atau sama dengan 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Ini kita lihat dari tanda ketidaksamaan dalam soal ya. Atau bisa juga tanpa kurung kurawal kita tuliskan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Berikutnya, dengan mendaftar anggota. Kita lihat yang diminta adalah faktor dari 12. Nah, kita cari dulu faktor dari 12. Kita lakukan seperti ini ya. Kita akan mengubah 12 menjadi bentuk perkalian. Itu caranya mencari faktor dengan cara mengubah menjadi bentuk perkalian. Artinya 12 ini kita ubah berapa kali berapa sih supaya dapat 12? 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4, kemudian 4 dikali 3. Anak-anak perhatikan 3 kali 4, 4 kali 3, dia sudah berbalik. Maka 4 dan 3 ini tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi faktor-faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita akan tuliskan atau kita daftar anggota dari himpunan A. A, syaratnya kurang dari sama dengan 10. Mana yang kurang dari atau sama dengan 10? 1 masuk, 2 termasuk, 3, 4, 6. Bagaimana dengan 12? 12 lebih dari 10, maka tidak ikut. Contoh berikutnya, nyatakan himpunan berikut dalam bentuk lain. P sama dengan himpunan 5, 7, 11, 13. Soal ini, himpunannya dinyatakan dengan cara mendaftar anggota. Mendaftar anggota. Karena yang diminta bentuk lain, maka kita akan menyatakan himpunan P yang pertama dengan kalimat dan yang kedua dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Baik, kita kerjakan dulu yang pertama dengan kalimat. Himpunannya adalah himpunan P, 5, 7, 11, 13. Ayo, ini bilangan apa? Ya, benar sekali, ini adalah bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Kita tulis P adalah himpunan bilangan prima. Apakah ada syaratnya? Bilangan prima yang bagaimana? Nah, kita lihat di sini mulai dari 5 sampai 13 ada batasnya. Maka bilangan prima dari 5 sampai 13 dituliskan dengan kalimat seperti itu. Bisa juga ditulis P sama dengan himpunan bilangan prima dari 5 sampai 13. Berikutnya kita akan menuliskan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita tulis himpunannya adalah himpunan P sama dengan himpunan yang anggotanya boleh pilih ya salah satu huruf, Ibu pilih huruf P. Sedemikian sehingga kita lihat batasnya adalah 5 dan 13. Tulis dulu batas di bawah adalah 5, batas atasnya 13. Nilai P ada di tengah-tengah. Tandanya
5 kurang dari sama dengan P. Kurang dari sama dengan 13. Perhatikan penulisan tanda pertidaksamaan ini. Ada tanda sama dengannya karena 5 dan 13 masuk. Jadi dituliskan dengan kurang dari sama dengan. Syarat tambahannya, P adalah anggota bilangan prima. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami materinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.